Contohnya apa? Nih langsung rumah sakit atau klinik. Ya, ini merupakan layout yang paling tepat untuk pembuatan produk yang melayani konsumen dengan kebutuhan berbeda-beda. Setiap produk dalam kelompok kecil melalui urutan operasi yang berbeda. Ya, tiap produk atau pesanan yang sedikit diproduksi dengan memindahkannya dari satu departemen ke departemen lain dalam urutan yang tertentu dari itu. Contohnya apa? Rumah sakit, klinik. Kan kalau di rumah sakit ada klinik A, klinik B, klinik C. Kemudian ada bagian radiologi, misalkan, dan seterusnya lah. Kelebihannya di sini fleksibilitas peralatan dan penugasan tenaga kerja. Kelemahannya ya, waktu produksi menjadi lama karena butuh waktu yang lama untuk berpindah dari satu sistem ke sistem yang lain. Dan penjadwalan ya. Kemudian di sini persediaan barang setengah jadi menjadi lebih tinggi karena ketidakseimbangan proses produksi. Ini contohnya pokoknya kalau layout berantakan proses, ini unik rumah sakit. Ya. Kemudian, nah ini perkantoran. Ya, misalkan nih, ini perkantoran satu kantor memiliki 9 ruang. Ya, ruangan ini. Kemudian, nah ini misalkan penempatan satu ruang dengan ruang lainnya dilakukan dengan cara memberikan nilai kedekatan, misalkan A, E, I important, penting, dan seterusnya. Pada layout ini ada dua kecenderungan yang perlu diperhatikan nih, misalkan. Untuk zaman sekarang, kan ya, perpindahan informasi itu bisa lebih cepat. Kenapa? Di sini teknologi seperti telepon, seluler, fax, internet, laptop, PDA misalkan menyebabkan layout perkantoran menjadi lebih fleksibel dengan memindahkan informasi secara elektronik. Jadi kalau dulu kan mau surat diambil dulu suratnya, misalkan seperti itu ya. Mau ambil berkas, dulu berkasnya. Kalau sekarang kan udah pakai elektronik. Bahkan di PSDKU ya, saya udah mengusulkan ke siapa bagian IT itu, laboran IT itu ya, dan juga ke siapa Pak Cecep gitu kalau salah. Di kampus PSDKU saya minta pembuatan server. Ya, server untuk menyimpan data. Jadi kalau Anda perlu data itu tidak usah cari-cari di berkas, tidak usah cari-cari di PC, tinggal buka server. Ya, kalaupun misalkan ada yang butuh data, tinggal login ke server. Jadi share data lebih cepat. Ya. Nah, di server itu sendiri saya minta dosen punya, Hendik punya, HBLDM punya, dan yang penting mahasiswa punya. Ya, jadi kalau Anda punya tugas atau apa, itu bisa simpan di server. Jadi kalau Anda mau ambil, retrieve, ya tinggal ambil dari server. Tapi mungkin keterbatasannya komputer yang harus dipakai, komputer yang di kampus, yang di lab. Ya, jadi kalau misalkan Anda melakukan tugas, ya tinggal masuk server. Nanti dosen tinggal unduh dari server. Ya, meskipun kita bisa pakai internet, karena kalau pakai internet kan kadang-kadang ada alasan error atau apa gitu. Kemudian virtual company. Nah, ini yang menarik nih, virtual company. Kalau tidak salah dulu virtual company itu yang lelang di Jakarta nggak salah. Sampai wartawan itu cari perusahaannya mana, ternyata perusahaannya tidak ada. Kenapa? Karena perusahaannya dikatakan virtual company, menciptakan kebutuhan dinamis akan ruang dan jasa. Ya, kedua macam kecenderungan ini mengakibatkan kebutuhan karyawan lebih sedikit berada di kantor. Ini memang benar untuk saat sekarang, memang beberapa pekerjaan itu bisa tidak dikerjakan di kantor, tapi cukup dikerjakan di rumah. Kalau tidak salah, coba Anda cek, nggak tahu Google, nggak tahu Microsoft, nggak tahu apa, itu kalau tidak salah 10 tahun dari sekarang sampai 10 tahun ke depan itu banyak karyawannya yang kerjanya dari rumah, jadi nggak harus ke kantor. Ya, kenapa? Karena ini teknologi. Ya, kemudian yang berikutnya ini retail. Kalau retail ini Anda sering lihat lah ya,
Kalau Anda pergi ke Alfamart, Indomart, dan seterusnya, ini. Ya, ini pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengoperasian keuangan dan merespon para pelaku konsumen. Ya, didasarkan pada ide penjualan dan keuntungan bervariasi pada produk. Nah, ini jadi menarik perhatian konsumen. Kayak ini saya ditandai merah. Menarik perhatian konsumen. Tadi ada yang bilang produk-produk yang diskon disimpan di depan. Dan biasanya kacanya itu dari luar itu harusnya agak kelihatan si produknya. Kenapa begitu orang jalan, begitu ada diskon kan orang langsung belok kiri misalnya. Ya, apalagi kalau misalkan dia si retail itu tertutup semua. Bagaimana bisa menarik perhatian orang? Ya, biasanya kalau nggak di kaca di luarnya itu ada pamflet misalkan, atau kadang-kadang apa ya, Indomart atau apa Indomart, Alfamart atau apa, dia yang diskon itu malah di luar ruangan itu, yang Ya Pak, ada Pak. Ada kan? Di parkiran. Nah itu untuk apa? Ini menarik perhatian konsumen. Ya, tujuan utama dari layout ini adalah memaksimalkan keuntungan. Nah ini luas lantai per kaki persegi. Kalau perkantoran mungkin efektivitas mengefektifkan luas lantai per kaki persegi atau per meter persegi. Kalau kita kan meter persegi. Ya, di samping itu, nah ini yang Anda harus perhatikan nih. Biaya slotting fee. Yaitu biaya yang dibayarkan produsen untuk menempatkan produk mereka pada rak di rantai retail atau supermarket. Jadi si produsen itu inginnya produknya itu selalu yang paling terlihat. Biasanya di depan, gitu kan ya, tidak ngumpet. Gitu. Ya, itu sebenarnya ada yang disebut dengan biaya slotting fee. Jadi si produsen itu bayar nih, saya mau bayar ini asal produk saya ditempatkan di sini. Dulu saya pernah survei, waktu saya kuliah itu dulu pernah survei tentang merek obat batuk. Ya, saya surveinya itu di pasar Dayakolot sampai ke Banjaran. Saya surveinya itu ke tiap-tiap toko-toko yang kecil itu ya, di pasar. Saya tanya, misalkan obatnya tuh X, saya tanya. Tapi saya tanya itu bukan saya menanyakan dia itu di toko X itu ada dijual obat tersebut. Nggak, tanya gini, Pak, saya mau beli obat apa? Obat batuk. Kemudian pertanyaan yang saya ajukan adalah, kira-kira obat batuk apa yang paling bagus? Nah, kalau si obat X itu yang pertama dia tawarkan, oh berarti ini benar nih. Bahwa si produsen ini, si penjual ini sesuai apa yang diinginkan oleh produsen. Ini bukan biaya slotting fee, tapi dia ada fee-nya juga, supaya kalau ada orang yang menanyakan, obat batuk apa sih kira-kira yang paling bagus, misalnya. Maka obat X itu yang ditawarkan. Ya, nah bahkan kalau misalkan saya mau beli obat Y misalkan, terus kemudian si penjual itu nanya, ini ada juga obat yang bagus seperti obat Y, obat X. Nah ada yang seperti itu. Ya, bahkan kalau misalkan di etalase yang retail yang kecil, itu kadang-kadang ada beberapa produk yang agak tersembunyi, tertutup dengan produk yang lain. Itu mungkin juga masuk ke sini. Ya, di samping itu juga ada pertimbangan lain yang disebut servicescape di sini. Kondisi yang berkenaan dengan lingkungan. Nah, ini tata letak yang luas dan mempunyai fungsi, tanda-tanda simbol atau patung. Tanda-tanda simbol itu kan kadang-kadang yang di atas, kalau Anda di supermarketnya gede, hypermarket, kadang-kadang di atas itu ada yang gantung. Ya, kadang-kadang gambar botol atau apa. Oh, ini peralatan kamar mandi misalnya, terus. Nah, 5 ide ini yang dapat dimanfaatkan dalam pengaturan toko. Tempatkan barang-barang yang sering dibeli di sekitar batas luar toko. Ya. Gunakan lokasi yang strategis untuk produk yang menarik dan mempunyai nilai keuntungan besar. Ini contoh lah, kosmetika, aksesoris. Ya. Distribusikan produk kuat. Nah, ini produk kuat itu. Yaitu yang menjadi alasan utama para pengunjung berbelanja. Pada kedua sisi lorong dan letakkan secara tersebar untuk bisa dilihat lebih banyak konsumen. Jadi sebenarnya ada yang menyebutkan gini,
kalau Alfamart, Indomart itu kan ada lorong gitu kan. Sebenarnya yang pertama dilihat itu adalah di ujung lorong. Begitu Anda masuk lorong kan yang lihat langsung ujung lorong, bukan sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Tapi pertanyaannya kenapa diinginkan itu sebelah kiri, sebelah kanan, bukan yang di ujung. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Padahal kalau begitu Anda lihat lorong kan mata Anda langsung nggak langsung ke kiri ke kanan, tapi langsung lihat ke ujung lorong. Ya. Tapi ada yang bilang alasannya apa? Karena ujung lorong terlalu jauh. Makanya yang kiri kanan itu yang pertama gitu. Ya. Kemudian gunakan lokasi ujung lorong karena memiliki tingkat pertontonan yang lebih tinggi. Ya. Sampaikan misi toko dengan memilih posisi yang menjadi penghentian pertama bagi konsumen. Ya, ini kadang-kadang ya, kalau Anda ke Jogja misalkan ya, kadang-kadang kan ada pemberitaan. Pemberitaan itu apa? Senyuman, sapaan yang seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya ini layout gudang. Ya, ini layout gudang ini mungkin saya sekilas lah ya. Ini desain yang meminimalkan biaya total dengan mencapai perpaduan antara luas ruang dan penanganan bahan. Di sini biaya penanganan bahan itu adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan transportasi bahan, barang yang masuk, penyimpanan, dan barang keluar seperti ini. Kemudian ini konsep gudang itu ada cross docking, random stocking. Ini sekilas lah. Cross docking itu apa? Cara menghindari penempatan bahan atau pasokan dan gudang dengan cara memproses secara langsung bisa terima. Ini nanti slide ini saya share ya. Ini saya share slide ini saya pilih-pilih dulu, nanti saya share. Ini tinggal baca lah. Saya nggak tahu nih di Pangandaran ada gudang nggak? Ada khusus untuk pergudangan misalkan? Ada Pak. Gak? Ini kalau kita nggak COVID itu Anda analisisnya itu ke lapangan. Ini menarik nih ke lapangan. Anda analisis misalkan layout yang tadi kalau di Pangandaran ada gudang, ya pergudangannya seperti apa. Misalkan di PSDKU misalkan seperti apa. Ya. Layout misalkan kalau ada retail apa ya silakan. Honda. Apa Honda sih ya? Honda sih ya? Ini kita lanjutkan ya.